untuk menghitung, bukan karena kita nggak punya kalkulator untuk menjumlah, bukan kita nggak punya segala teknologi kecanggihan yang sangat modern untuk mentakar seberapa nikmat Allah sama kita, bukan. Tapi nikmat Allah nggak bisa dihitung karena memang saking banyak dan besarnya nikmat Allah untuk kita. Insya Allah, biiznillah, hari ini kita mau belajar bersama agar ibadah terus istiqomah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, paling agung, manusia yang paling kita cinta, kita rindui syafaat-syafaat beliau, dan kita nantikan perjumpaan terindah, yakni berjumpa dengan beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mau membahas tentang istiqomah terlebih dalam bab ibadah. Seperti biasa, sebelum nanti saya cerita, kita mau tilawah dulu. Silakan dibuka Quran, yang megang Al-Quran aja. Kalau enggak, saya pimpin nanti. Fussilat surah ke-41 ayat ke-30. Surah apa? Surah ke-41, surah Fussilat ayat ke-30. Surah 41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon berkenan boleh maju lagi sampai ke depan hadirin, biar yang di luar bisa masuk. Gak apa-apa di sini hadirin. Coba sambil jamaah geser, sambil jamaah dengarkan apa yang Allah firmankan untuk orang-orang yang meluaskan majelis ilmu di Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang yang masih punya iman, idza, apabila, qila lakum, diucapkan pada kalian, tafassahu fil majalis. Ini kita punya majelis ilmu, yuk diluasin. Ini kita punya majelis ilmu, yuk dilonggarin. Ini kita punya majelis ilmu, ayo semakin dilebarin. Lalu ibu geser, bu maju lagi ya. Ibu geser maju. Ayo pak maju lagi, geser maju. Ayo dek soleh maju lagi, geser.
sehingga yang di luar bisa masuk, sehingga yang di luar bisa sama belajar di tempat ini. Apa janjinya Allah? Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dibilang geser, lalu dia mau geser, jadi lapang majelis ilmu itu, Allah berjanji yafsahillahu lakum. Siapa yang melapangkan majelis ilmu di dunia, besok Allah lapangkan urusannya di akhirat. Amin. Ibu suruh sedekah misalnya 200.000 sama suruh geser, lebih gampang mana hadirin? Yuk, kalau ada amal soleh yang mudah, yang apa harus mendadak yang sulit-sulit toh? Kan latihan istiqomah dari ibadah yang paling kecil. Salah satu ibadah yang paling kecil itu geser melapangkan majlis ilmu. Kita mau bahas istiqomah dalam ibadah. Tadi Al-Quran daripada surah Fussilat ayat ke-30, babnya bab tentang istiqomah. Allah berfirman, di antara kalimat yang paling indah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dipastikan untuknya akan turun malaikat, alla takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan pula bersedih hati, wa abshiru bil jannah, untuk orang yang istiqomah ada kabar. Apa kabarnya? Abshir, kabar gembira, bil jannah, tentang surga, allati kuntum tu'adun, yang karenanya dia dijamin mendapatkan fasilitas terbaik di surganya Allah. Waktu itu ada cerita sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Bilal. Bilal ini kulitnya hitam jemaah. Beliau ya kalau mungkin tadi dalam bahasa Jawanya nggak kurang good looking lah dalam bahasa kekiniannya. Mungkin orang memandang suka sebelah mata, apalagi Bilal bin Rabah ini adalah budak. Sayyidina Bilal waktu itu masih dalam kondisi budak, sudah beriman kepada Rasulullah. Ujian menempa beliau, membuat keimanan yang gak pernah luntur. Ketika ditimpa dengan batu, beliau tetap mengucap ahadun ahad, ahadun ahad. Teguh, kokoh, istiqomah dengan imannya. Sampai melihat saking ngerinya siksaan kepada Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang membawa harta lalu menawar Bilal bin Rabah. Wahai Umayyah, Umayyah itu bosnya Bilal, Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, itu Bilal kamu jual nggak? Kalau kamu jual, saya siap membelinya. Daripada kamu siksa, daripada dia mengesalkan kamu, daripada dia terus nggawe mangkel awakmu, sini saya beli aja. Akhirnya dijual dengan harga yang cukup fantastis. Bilal bin Rabah dibeli oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah dibeli Sayyidina Abu Bakar, nggak dijadiin budak. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, sekarang setelah aku membelimu dari Umayyah bin Khalaf, aku memerdekakan engkau dan kini engkau adalah orang merdeka, bukan lagi hamba sahaya. Sejak dari kemerdekaan itu, Sayyidina Bilal bin Rabah terus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu amalan yang diistiqomahkan Sayyidina Bilal, jaga wudhu. Amalannya ngapain hadirin? Kapan batal, ambil wudhu lagi. Kapan keluar angin dari belakang, ambil wudhu lagi. Kapan ada sesuatu yang bisa membuat dia merasa wudhu saya batal, beliau ambil wudhu lalu berwudhu lagi. Dan uniknya nggak cukup cuma menggantung wudhu, tapi ada amalan yang kedua. Habis wudhu beliau istiqamah sholat 2 rakaat, yang sekarang masyhurnya namanya sholat sunnah syukril wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, setelah berwudhu. Istiqomah 1 hari beliau lakukan, hari besoknya beliau lakukan, hari berikutnya beliau lakukan. Bahkan kalau beliau ini sholat zuhur, sholat asar pakai 1 wudhu, wudhunya zuhur, itu biasa.
Nanti mungkin maghrib dan isya pakai satu wudhu, wudhunya sholat maghrib itu biasa. Bahkan gak jarang juga ketika beliau lagi serius-serius untuk mengkaji agama Islam, belajar tauhid, beliau sampai malam terus belajar sampai sholat subuh pun tidak wudhu karena masih punya wudhu, yakni dari sholat isya. Gak batal, terjaga terus meskipun tetap haknya istirahat, tetap dipakai istirahat. Satu ketika Rasulullah datang kepada Sayyidina Bilal. Lalu Rasul mengatakan, "Wahai Bilal, sungguh aku mendengar sandalmu di surganya Allah." Bilalnya masih hidup hadirin, sandalnya di surganya Allah. Bilalnya masih ada di dunia hadirin, tapi sandalnya sudah tercium wangi sampai surganya Allah. Menangislah orang-orang yang mendengar kabar Sayyidina Bilal sudah masuk surga, sandalnya sudah di sana, yang itu mengindikasikan bahwa pemilik sandalnya juga pasti masuk ke dalam surganya Allah. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu? Kok indah sekali, kamu masih hidup tapi sandalmu sudah duluan di surga," yang artinya ada jaminan surga setelah wafatnya engkau nanti. Kata Sayyidina Bilal, "Tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku hanya menyambung wudhu." Apa yang dilakukan? Hanya menyambung wudhu. Apa hukum menyambung wudhu? Bukan wajib. Itu hanya sekedar sunnah yang dianjurkan. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Hanya itu yang beliau lakukan. Ditambah habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syukril wudhu. Tapi kata para ulama, kuncinya bukan cuma sekedar di wudhu yang digantung lalu sholat sunnah syukril wudhu. Bukan cuma di situ, tapi ada yang ketiga yang jarang manusia menyampaikan kalau menceritakan kisah ini. Apa kunci yang ketiga? Sayyidina Bilal bin Rabah masih hidup di dunia, sandalnya sudah terdengar sampai surga. Ada jaminan surga untuk beliau. Bukan cuma sekedar jaga wudhu, bukan cuma sekedar sholat sunnah syukril wudhu, tapi beliau istiqomah menjaga itu. Jadi bukan cuma sehari, bukan cuma 1 pekan, tapi sudah tahunan beliau jaga itu. Di hadapan kami ada mbah yang istiqomah, sedari mudanya memakmurkan Masjid Al-Muttaqin Seribit. Ada wajah-wajah ibu ahli-ahli surga yang juga istiqomah memakmurkan Masjid Al-Muttaqin Seribit. Kalau saya mah datangnya ya ke sini paling 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau jamaah datang ke sini setiap hari memakmurkan masjid ini. Itu loh jamaah yang namanya istiqomah. Makanya orang yang paling dicintai Allah itu ternyata bukan yang sesekali atau sebulan sekali, bukan. Tapi yang Allah cintai mereka, Allah ganjar. Absyir bil jannah. Nih surga, kabar gembira buat kamu. Tempat tinggalmu ini surgaku nanti aku siapkan untukmu. Siapa mereka yang dapat jaminan surganya Allah? Mastaqamu, mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Mulai sekarang saya ngajak diri saya ngajak kita semua, hayo belajar istiqomah. Jamaah, istiqomah itu berat. Ya memang kalau mau mudah namanya bukan istiqomah tapi istirahat. Istiqomah itu memang berat. Makanya dia perlu kuda-kuda yang kuat, rajin setiap subuh mengaji, itu butuh istiqomah. Jamaah datang ngaji begini butuh istiqomah. Ada yang matanya sudah 10 watt, udah sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang udah mencari sandaran, lagi terus habis sandaran, apa begini namanya, sikap apa ini begini? Sedakep, habis nyari sandaran sedakep. Habis itu kriap-kriap, habis itu nunduk, habis itu bablas tidur.
Tapi apa yang membuat jamaah mau datang? Tadi disampaikan oleh Mas pembawa acara, umurnya kajian ini sudah berapa tahun Mas? 2 tahun. Udah pertemuan yang ke-100? 104. Ini bukan kaleng-kaleng loh jamaah, bukan main-main loh hadirin. Lah kalau ngadain ngaji cuma sekali lebih mudah. Tapi kok ngajinya berkali-kali, rutin, istiqomah. Itu yang membuat tadi kami mendoakan di depan saya wajah-wajah ahli syurga semuanya. Karena memang begitu. Di antaranya dijamin orang yang istiqomah, wa abashiru bil jannah. Abshir bil jannah. Kabar gembira untuk mereka yang istiqomah ya. Maka lihat Sayyidina Bilal itu bukan melihat hanya sekedar ya dia mah jaga wudhu, ya dia mah sholat sunnah syukril wudhu. Ada yang gak terlihat apa yang dilakukan Sayyidina Bilal? Istiqomah. Hadirin, istiqomah itu karunia Allah. Sampai-sampai dalam kalangan santri, dulu kami sering dinasihati oleh kiai-kiai di Mu'alimin Jogja. Guru-guru kami menyampaikan bahwa istiqomah muna lebih baik dari alfi karomah, 1000 karomah. Orang istiqomah itu jamaah karunia terbesar dari Allah. Dia bisa datang ngaji sesekali, tapi untuk rutin itu butuh taufik pertolongan Allah. Dia bisa sedekah sepekan sekali, sedekah sebulan sekali, tapi untuk setiap subuh merutinkan sedekah itu butuh taufik dari Allah. Istiqomah itu butuh pertolongan Allah. Maka hadirin, apa yang saya harus punya supaya istiqomah? Ada 3 yang harus kita punya supaya kita istiqomah. Yang pertama, istiqomah butuh dipaksakan. Istiqomah butuh diapakan hadirin? Belajar pelan-pelan, maksakan kebaikan. Majelis ilmu hadir. Enaknya sekarang tuh ya tidur, betul? Tapi iman yang memicu, memacu, memotivasi buat istiqomah mengatakan nanti istirahat ya istirahat, tapi sesudah ngaji saya datang, saya ngaji, saya catat, saya paksakan untuk mendengarkan kajian walaupun sambil mengantuk. Itu namanya memaksakan. Amal salih kalau nggak dipaksakan, kita ya nggak ngamal-ngamal hadirin. Sedekah kalau nggak dipaksain ya tidak sedekah. Ngaji, deres Quran, kalau nggak dipaksain buka dan deres Quran, ya nggak baca. Baca Quran paling Ramadan doang. Itu pun hari pertama, semangat luar biasa. Ayo, hari pertama Masjid Al-Muttaqin Seribit, hari pertama sholat tarawih, bludak sampai parkiran, betul? Tar hari ke-28 Ramadan, 29 Ramadan, kemana hadirin? Buat kue nastar, udah buat ini dan itu. Nah, itu loh jamaah. Ramai yang pertama Ramadan, tapi sesudahnya itu yang istiqomah yang bisa bertahan. Makanya nomor 1 istiqomah dari 3. Yang pertama butuh paksakan datang majelis ilmu, paksakan nulis, paksakan baca Quran, paksakan sedekah, paksakan dengerin YouTube isinya murotal Quran, paksakan dengerin tausiah, paksakan nyetel radionya yang faedah, paksakan untuk ketemu orang senyum, paksakan untuk paksakan berbuat baik. Awalnya dipaksa, lama-lama enak kalau udah terbiasa. Oh nyari ibu fulana, wes kalau ibu fulana jam segini gak ada di rumah, mesti lagi ngaji. Mau nyari Pak Fulan, iya Pak Fulan itu kalau jam 6 sampai jam asar pasti di ladang. Kalau pada asar sampai maghrib udah di rumah. Pada maghrib pasti kalau mau nyari di masjid. Itu udah jadi karakter. Kenapa? Awalnya dipaksakan.
Sahabat Nabi itu sering banget jamaah saling memotivasi. Kalau kamu nanti nggak bangun, kamu bangunin aku. Kalau aku bangun, aku gantian ketuk rumahmu untuk bangun. Ngapain mereka? Saling memotivasi. Itu sebabnya yang kedua, istiqomah butuh teman. Tentunya semua awalnya diri sendiri, tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita itu kan makhluk sosial. Cenderung kita lebih seringnya interaksi sosial, punya teman, pergaulan, punya circle, punya tetangga. Gimana cara yang kedua supaya istiqomah? Cari teman yang baik, lingkungan yang baik, cari persahabatan yang baik, yang dengannya kita bisa istiqomah. Contoh, waktu daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi main ke rumah Abu Darda. Lalu terus kemudian dia melihat, Abu Darda lagi puasa. Saya tuh gini-gini pengen juga lah seperti Abu Darda. Meskipun terus kemudian Salman minta dihargai sebagai tamu, minta ditemani untuk makan. Tapi ada juga dalam hati bahwa yuk kalau dia aja bisa, kenapa saya enggak? Dia puasa, saya juga mau ikut. Dia berbuat baik, saya juga mau beramal salih. Sampai-sampai itu loh sahabat. Sampai-sampai itu loh jamaah. Ada seseorang anak awalnya nggak bisa baca Quran. Orang tuanya ya belum bisa baca Quran, jadi nggak bisa ngajarin anaknya baca Quran. Anaknya ini dimasukkan ke pondok pesantren tahfizul Quran. Isi santrinya waktu itu 11 orang. 10 temannya dia hafal dan bisa baca Quran. Cuma dia tok yang belum bisa baca Quran, dan dia nggak hafal Al-Quran kecuali cuma kulhu, Al-Falaq, An-Nas. 1, tapi temannya 10 hafal Quran dan bacaannya bagus. Hari pertama, ayo yuk saya ajarin. Hari kedua sudah mulai malu-malunya hilang dan dia mulai belajar. Hari ketiga fokus deres. Hari keempat, hari kelima, bulan pertama bisa baca Quran. Kenapa? Karena teman-temannya adalah lingkungan yang mencintai Al-Quran. Lanjut, 6 bulan pertama bukan cuma sekedar bisa baca Quran. 6 bulan pertama dia menghafal Al-Quran. Bahkan suaranya sudah senada dengan imam-imam yang cukup ternama. 1 tahun kemudian hafalan Al-Quran yang kamilah sempurna. Efek dari apa? Teman-temannya adalah sesama penghafal Al-Quran. Ini penting untuk menjaga istiqomah. Walaupun gak serta-merta, ada juga yang Masya Allah, ada yang double kepol. Udah mah lingkungannya baik, lingkungannya mah soleh, lingkungannya mah soleha. Kalau memang dianya ucul, pergi jauh, gak bisa tetap kecuali semuanya kembali ke diri masing-masing. Memang hadirin itu punya peran, tapi sekali lagi peran nanti kembali kepada diri. Hendaknya diri ini terus mencari circle yang saleh. Yang ketiga, apa cara supaya kita istiqomah? Gimana cara supaya kita terus istiqomah? Cara supaya istiqomah yang nomor 3, supaya kita istiqomah nomor 3, hendaknya masing-masing kita terus berdoa seperti yang Nabi pernah ajarkan riwayat Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai Allah yang maha membolak-balikan hatiku, sabbit qalbi ala dinik, aku mohon padamu agar engkau mengkokohkan imanku tetap di atas agamamu sampai aku wafat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa tahun silam ada seorang cerdas luar biasa. Dia terkenal sebagai seorang ulama, tinggal di sebuah negeri yang jauh dari negara kita Indonesia. Dia menulis buku tentang bantahan ateis kalau tidak keliru. Namanya cukup masyhur. Ini orang sering isi kajian-kajian yang sering isi jemaah. Tapi makin tua usianya dia salah circle.
Dia ketemu sama orang-orang dengan tokoh-tokoh yang pemikirannya agak-agak nyeleneh. Di usia-usia yang semakin senja, pikirannya mulai agak-agak aneh. Dia mulai mengatakan Allah itu nggak ada. Dia mulai mengiyakan prinsip-prinsip mereka yang ateis. Lalu dia mulai begini dan begitu, begini dan begitu. Ini orang alim, seorang ulama pada zaman itu yang paham tentang hadis, paham tentang Quran, paham tafsirnya, paham ilmu agama. Tapi ternyata masa senjanya keliru dalam bergaul. Dia busuk hatinya sehingga semua saudara-saudara muslimnya disalahkan. Akhirnya dia terlempar. Ini apa nih? Saudara, dia mah bukan muslim. Akhirnya dia terlempar dengan banyaknya pikiran-pikiran yang nyeleneh. Dia menjauh dari kaum muslimin dan dia makin senja, makin tidak percaya Tuhan, dan endingnya dia mati dalam keadaan ateis. Ateis itu mati tidak percaya adanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ulama loh hadirin, masyhur. Kalau hari ini kita bertanya sama diri kita, kita ini kan udah ibaratnya udah jalan dalam kehidupan ini hampir mungkin setengah dalam jatah hidup. Kalau umur kita sampai misalnya toh pun insya Allah 60 misalnya, umur kita 30 berarti udah setengah perjalanan. Kalau udah setengah perjalanan itu artinya jamaah harus tahu bahwa setengah perjalanan ini tuh membuat kita makin dekat, bukan makin jauh. Dunia semakin jauh, akhirat semakin di depan mata. Dunia semakin jauh, tapi akhirat semakin mendekat kepada kita. Makin senja usia kita, makin kerasa perjumpaan sama Allah. Maka nggak ada yang bisa menolong seorang hamba untuk tetap dekat kepada Allah selain pertolongan Allah. Lalu dia paksakan, lalu dia cari circle, lalu dia berdoa lamat-lamat. Terus lisannya basah dengan kalimat, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pernah satu ketika kami main di rumah kawan. Betapa kagetnya ternyata sang kawan ini sedang dalam keadaan meminum minuman yang tidak Allah senangi. Kami sadar betul karena kami berasal dari didikan yang sama, pondok pesantren yang sama. Tapi ternyata hadirin, bahkan sekalipun di tempat yang konon katanya ini cah-cah pondok, cah-cah yang lebih terjaga, cah-cah pondok, cah-cah yang lebih punya ilmu agama, tapi ternyata begitu keluar gak semuanya akhirnya bisa mempraktekkan dan memageri dirinya dengan ilmu yang mereka punya dan mereka pelajari kemarin di pondok pesantren mereka. Dia tergeletak dengan mulut berbusa, dengan tangan yang sambil memegang botol minuman keras. Padahal pondok sama dengan di mana tempat kami memondok. Gak ada jaminan, betul seperti dikatakan. Belum tentu ya di pondok keluar ya pasti ngalim, nanti dulu. Ya raketang setidaknya ngerti faham agama ya insya Allah mah paham. Tapi nanti di luar macam-macam sikapnya. Ada yang seperti singa lepas dari kandangnya, buas. Ada yang singa udah dikandangin, udah agak-agak kalem. Dia tahu kapan harus menerkam, dia tahu kapan harus slow down, harus santai. Macam-macam. Makanya mungkin dia keluar di pondok penuh aturan, ketat, seperti dalam tanda petik penjara yang suci, penuh dengan ini dan itu segala macam. Lalu dia keluar, dia kaget ketemu pergaulan yang kayak gitu, salah bergaul, salah memilih teman. Sampai akhirnya dia tergeletak, mulutnya berbusa, sininya sambil memegang daripada minuman keras. Waktu itu yang langsung dilakukan oleh teman-teman semua yang menyaksikan, langsung dibangunkan, dibawa ke tempat yang mudah-mudahan dia terselamatkan. Izin Allah, atas izin Allah diselamatkan. Allah yang menyelamatkan beliau. Akhirnya dia kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya sama Allah, dan dia berjanji untuk terus jaga circle-nya dalam circle-circle yang baik. Ternyata jamaah penting punya circle yang baik.
Waktu itu juga ada kejadian, dan ini kisahnya di salah satu kota besar dan masyhur sampai ke telinga kami. Seorang bapak mendapati anaknya gabung sama lingkungan yang salah. Sebuah gengnya ini mengajari yang buruk-buruk, yang mabuk, yang mendem, yang madon, dan semua dosa-dosa besar. Seringkali geng itu menjadikannya sebagai challenge. Bapak ini nggak ridho. Akhirnya bapak ini ngunciin anaknya. Dikunciin anaknya jamaah. Dibilang sama kakeknya, sama neneknya yang tinggal bersama, dan sama
orang sombong banget. Sombong banget. Sombong itu apa? Kalau dia nggak merendahkan orang lain, dia nggak sombong. Sombong itu apa? Dia merendahkan orang lain dan dia menolak kebenaran. Kalau dia tolak kebenaran, dia baru sombong. Maka hadirin, 3 hal ini ayo dipegang sama-sama. Ini penting luar biasa. Jamaah udah tutup mata aja. Kalau punya 3 tadi, banyak-banyak berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Lalu jamaah punya teman-teman yang salih, punya teman-teman yang salihah. Lalu jamaah juga punya keyakinan kepada Allah yang mantap bahwa semuanya akan terus ditolong Allah. Lalu jamaah belajar memaksakan diri. Pokoknya ada atau nggak ada orang, saya berangkat. Mau yang datang sepi atau ramai, tetap berjalan. Jamaah tetap punya azam yang seperti itu. Allah bantu untuk jadi hamba yang istiqomah. Ingat jamaah, istiqomah itu mahal karena hadiahnya adalah syurganya Allah. Hadirin, kira-kira kita mau nunggu apa lagi sih jamaah? Saya berpikir kalaupun ada rumah bagus yang kita tempati, kiranya paling sesaat ya kita singgahi. Kalau jamaah punya handphone yang dimiliki, kiranya beberapa tahun lagi ia akan jadi handphone yang jadul, usang, kuno. Kalau jamaah punya kendaraan yang prima untuk ditunggangi, itu pun juga gak lama untuk kita nikmati. Ingat hadirin, nanti kita meninggal itu lebih lama di bawah tanah, tergantung sampai kapan hari kiamat itu terjadi. Kita gak pernah ada yang tahu. Tapi yang sudah-sudah, pengalaman yang sudah-sudah di dalam tanah itu biasanya lebih lama durasinya daripada di atas tanah. Rasulullah umurnya 63 tahun, lalu beliau wafat di dalam tanah. Rasul sudah 1400-an tahun. Perjalanan panjang akan kita tempuh. Gak bisa bawa bekal seala kadarnya. Ustadz, saya mau ke Jakarta, bawa bekal berapa pak? 2000. Bisa nyampe Jakarta? Yo bisa. Jalan kaki. Itu pun 2000 jalan kaki. Wah, kalau lapar harus pakai apa berarti? Apa lapar bentar metik daun terus dimakan daunnya? Ya kan gak mungkin. Bahwa ke Jakarta aja kita butuh bekal, apalagi pulang ke sana hadirin. Terus saya mengingatkan berulang kali, hidup kita ini gak lama. Hidup kita ini sebentar, paling lama 60, paling lama 70, satu persatu dipanggil pulang. Ada salah satu founder kajian ini, Mas Yayan, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh kaum muslimin. Allah lapangkan kubur beliau dan seluruh kaum muslimin. Allah jadikan segala apa yang beliau upayakan jadi jariah untuk beliau. Hadirin tahu bahwa pernah kebayang usia muda akan dipanggil Allah berpulang? Kan enggak. Pikiran kita, nanti kalau sakitnya udah parahnya banget barulah mati. Menurut kita kan gitu. Tapi lawung jamaah, ada orang meninggal kesedek, keselek. Lagi minum, bismillah. Keselek meninggal jamaah. Ada orang sehat, gagah pol, sehat, istrinya sakit. Beliau nungguin istrinya yang sakit. Lah yang sakit istrinya, yang sehat suaminya. Yang meninggal bukan yang sakit, tapi yang meninggal malah yang nungguin. Itu kan menyatakan kalau kita nih semuanya nanti pulang. Apa bekal kita untuk pulang? Yang ditanya itu hadirin. Jamaah nanti nggak ditanya jam apa, handphone apa. Handphonemu opo? Handphonemu opo? Ya opo? Nggak selesai. Tapi yang ditanya tuh bekal apa yang kita bawa dari amal sholih. Yang ngaji dicatat sama malaikat.
Ya Allah, ini hambaku. Ya Allah, ini hambamu. Pernah mengaji pada satu ketika di Masjid Mutakin Seribit. Maka terimalah ya Allah effortnya, usahanya, perjuangannya. Ada yang datang jauh-jauh, ada yang naik kendaraan, ada yang harus manjat. Naik kan ini, treknya naik tuh dari bawah. Aduh, pegel yong. Belum lagi di sini sambil ngantuk-ngantuk, tapi tetap semangat ngaji. Gimana pun caranya, itu kan di sisi Allah udah mahal jemaah. Pernah waktu itu ditanya oleh Imam Abu Hanifah, wahai Imam, janggutmu memutih, rambutmu pun demikian juga memutih. Engkau pun sekarang sudah senja, dan engkau masih memegang pena dan kitab belajar bersama mereka yang usianya lebih muda dari dirimu. Kapan engkau istirahat wahai Imam? Kok kayaknya engkau nggak punya capek? Kok kayaknya engkau nggak bisa di stop? Kok kayaknya engkau sangat begitu bergairah mencintai ilmu kalau sudah berhadapan dengan ilmu? Kapan Anda istirahat? Apa kata Imam Abu Hanifah? Ar-rahah hiya fil jannah. Nanti saya akan istirahat. Kapan wahai Imam? Istirahatnya Anda kapan? Nanti istirahat saya ketika kaki saya menginjak ke dalam surga ya Allah. Di dunia memang capek banget. Seperti itu tabiat dunia. Capek. Kalau mau gak capek, di surganya Allah. Saya kok kecewa ya Allah. Seperti itu dunia, tempatnya kecewa. Kalau mau gak kecewa, masuk ke dalam surganya Allah. Aduh yong, Masya Allah, saya sudah banting tulang, kok dapatnya belum banyak. Seperti itu tabiat dunia. Rezekinya cuma setetes, dibagi untuk rame-rame. 7,7 miliar lagi rebutan yang satu tetes. 7,7 miliar manusia di atas muka bumi sekarang lagi berebut yang satu tetes. Yakni dunia yang Allah percikkan di dunia ini. Nikmat yang lagi Allah percikkan di dunia ini. Sisanya samudra yang luas diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih. Hadirin, insya Allah kalau waktunya ngaji asalkan jamaah begini ya. Insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Insya Allah mudah-mudahan wafatnya kita husnul khotimah asalkan jamaah begini ya. Waktunya ngaji, ya wes ngaji jemaah. Waktunya deres Quran, ya udah deres Quran aja jemaah. Waktunya dipintai sodakoh, bahkan kalau bisa sebelum dipintai sodakoh, sedekah aja jemaah. Waktunya kita nolong orang, ya tolong aja semampu kita. Waktunya kita suruh berjuang, ya udah berjuang aja di mana sekarang kita bisa berjuang. Saya orang lapangan, ya udah saya tak di lapangan. Saya orang kantoran, ya udah saya tak di kantor, berjuang dari kantor. Saya orang sosial media, ya sudahlah Anda berjuang di sosial media. Monggo, kita semua nanti punya perannya masing-masing. Jamaah duduk gini jangan cuma dibilang sekedar duduk. Jamaah duduk tuh diliatin sama malaikat-malaikat. Oh, ada ibu fulana, bapak fulan, dicatat malaikat. Lalu malaikat tuh lapor. Ya Allah, sungguh mereka yang ikhlas-ikhlas malam-malam ngantuk-ngantuk duduk mendengarkan majelis ilmu. Dibacakan ayat-ayatmu, mereka mendengarkan. Kalau bukan sekarang tuh mau kapan lagi jamaah? Fa aina tadhhabun? Emang kita fa aina tadhhabun? Emang kita mau kemana sih? Kita mau pergi kemana ya emang sesudah di dunia ini? Pernahkah kita merem aja terus kemudian mikir, saya ntar kalau merem selamanya bawa bekal apa? Gak punya bekal apa-apa kecuali ya Allah ngaji. Bismillah. Ada jalur VIP untuk para penuntut ilmu. Sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan untuk ngaji, budal ngaji, Allah mudahkan besok masuk surganya Allah. Ada jalur VIP untuk yang ngaji. Terus pokoknya ngaji yo ngaji, baca Quran yo baca Quran, tilawah yo tilawah, sedekah yo sedekah.
Pas disuruh berbuat baik ya berbuat baik semampunya, barokah hidup kita insya Allah. Itulah istiqomah dalam ibadah. Ingat ya jamaah, bukan cuma sesekali. Bilal ngajarin kita tadi di awal kisahnya Bilal, bukan cuma jaga wudhu 1 hari aja, bukan cuma sholat sunnahnya 1 kali aja, tapi istiqomah. Yuk sekarang monggo, sekarang lagi ngaji ya istiqomah ngaji, yang lagi beribadah apapun dengan kebiasaan ibadahnya monggo istiqomah ibadah. Dan terakhir sekali lagi jamaah, salah satu yang disampaikan oleh para ulama, nasihat yang paling indah yang saya ingat adalah kalau kita mau tahu kita sudah mulai istiqomah atau belum, nakernya atau cara taunya, janjane itu bahasa Indonesia. Sebenarnya kita tuh udah istiqomah belum sih? Cara taunya nih, kalau ada satu kebaikan yang kita lewatkan, lalu kita merasa ada yang kurang dalam hidup yang kita jalani, karena melewatkan suatu kebaikan, insya Allah itu tanda kita sudah mulai istiqomah. Pokoknya gak ngaji subuh syuruk, wah gelo banget. Subuh kok sampai gak ngaji subuh syuruk, gelo banget. Kehilangan sekali. Kok sampai kalau hari Selasa gak datang ke Masjid Mutakin Seribit, wah ya Allah, hidup saya tuh kayak kosong. Ya Allah, hari apa toh ini? Kok saya harusnya kayak ada apa ya? Tapi kok gelisah, kok ini? Oh iya ngaji. Dah terus dia misalnya kehilangan itu sudah tanda-tanda insya Allah dia istiqomah. Tapi nih ketinggalan ngaji ya biasa wae. Bu, hari Selasa nggak ngaji, sok wae lah. Engkau kose, engkau deemben. Kan deemben artinya dulu kan. Berarti kalau engkau deemben entar dulu. Iya gitu. Kalau sampai jamaah ngerasa, aduh kok ada yang kurang ya, Selasa kok saya harusnya datang nih, kok sekarang enggak, itu sudah ada tanda-tanda. Mudah-mudahan kita istiqomah. Udah jamaah pegang aja. Yuk ngaji terus, pokoknya kita perdalam lagi agama Islam. Islam tuh nyantai yuk jamaah, enak, yuk nyantai, ya nggak ribet, asalkan kita benar-benar melaksanakan sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Insya Allah barokah hidup kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa, insya Allah malam ini jadi malam yang penuh barokah, jadi malam yang penuh nikmat, yang membawa kita istiqamah hingga husnul khatimah. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, hidup kami sangatlah singkat. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Izinkanlah ya Allah kami memiliki amal salih yang Kau ridhai. Izinkan ya Allah tangan ini mudah untuk berbagi. Izinkan kaki ini gampang melangkah mengaji. Izinkan fikir ini selalu tentang kebaikan ya Allah. Wahai Allah, anugerahkan hidup untuk kami, hidup yang tenang, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak, cucu, cicit, keturunan kami menjadi keturunan yang salih salihah. Hidup kami hindarkan dari riba, hindarkan hidup kami dari utang piutang. Jadikan kami hamba-Mu yang wafat dalam keadaan mati syahid, wafat di tanah suci Mekah atau Madinah, wafat ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau jamaah di TikTok, YouTube, Instagram ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau di sini ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, Ibu save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Terima kasih sudah yang menghafal nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Sebut nama dan tadi ngaji di Sribit Muttaqin. Berkah selalu jamaah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita untuk masuk surganya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Lanjutannya apa? Waj'alhu lana imaman wa nura. Ya Allah, jadikan Quran ini imam saya. Maksudnya jadikan Quran ini imam di depan saya yang membuat saya tergandeng olehnya untuk masuk ke dalam surga. Wa nuron, penuh dengan cahaya yang indah. Ini kan kita baca dari guru, ustadz, ustazah yang ngajarin kita waktu di surau dulu. Waktu kecil kita ngafalin itu. Sekarang itu berbekas di sini dan itu jadi doa terbaik kita. Semoga kita Allahumma arhamna bil Qur'an. Hidup kita dirahmati karena kita belajar Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara yang sahabat. Terima kasih ngaji malam membersamai, barakallah. Sudah membersamai di ngaji malam, barakallah.